Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan pemikiran yang mendalam dan transformatif, menyelami salah satu karya terbesar dalam sejarah filsafat Islam, yaitu Kitab Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, karya Mulla Sadra. Pertanyaan mendasar yang ingin kita jawab bersama adalah, mengapa hikmah transendental Mulla Sadra penting untuk kita? Di tengah arus modernitas yang penuh dengan kecanggihan teknologi dan dinamika kehidupan yang semakin kompleks, seringkali kita merasa kehilangan arah. Kita mencari makna, hakikat diri, dan pemahaman tentang realitas yang tak hanya bersifat material, melainkan juga spiritual dan eksistensial. Disinilah filsafat Mulla Sadra hadir sebagai sebuah cahaya yang menerangi lorong-lorong gelap pencarian itu. Mulla Sadra, yang hidup di abad ke-17, bukan hanya seorang filsuf biasa. Ia adalah seorang pemikir revolusioner yang menggabungkan kedalaman rasionalitas filsafat dengan spiritualitas tasawuf, serta prinsip-prinsip teologi Islam. Dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, yang bisa kita artikan sebagai filsafat transendental, Mulla Sadra menghadirkan sebuah paradigma baru tentang wujud yang tidak hanya statis atau abstrak, tetapi hidup, dinamis dan berjenjang. Bagi Mulla Sadra, wujud adalah realitas mutlak yang menjadi dasar segala sesuatu yang ada. Esensi, yang dalam filsafat sebelumnya dianggap tetap dan utama, digeser oleh Mulla Sadra ke posisi yang lebih rendah dibandingkan eksistensi itu sendiri. Dengan begitu, kita tidak hanya memandang dunia sebagai sesuatu yang terdiri dari zat dan bentuk semata, tapi sebagai proses perjalanan eksistensial yang terus berkembang menuju kesempurnaan. Pemikiran ini membuka pintu bagi kita untuk memahami bahwa kehidupan dan keberadaan kita bukan sekadar kebetulan atau rangkaian peristiwa mekanis, melainkan bagian dari sebuah perjalanan spiritual yang mendalam menuju kesadaran ilahi. Filosofi Mulla Sadra mengajarkan bahwa pengetahuan tertinggi adalah bukan hanya pengetahuan intelektual, tapi pengetahuan yang hadir dari pengalaman langsung, dari kehadiran batin yang menyatu dengan Tuhan. Kenapa penting? Karena hikmah transendental ini membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan paling fundamental. Siapakah kita? Dari mana kita berasal? Apa tujuan hidup kita? Dan bagaimana kita bisa mengalami kebahagiaan sejati yang tidak terikat oleh dunia fana? Di zaman yang penuh ketidakpastian dan krisis nilai, Kitab Al-Hikmah Al-Muta'aliyah hadir sebagai penuntun yang mengajak kita untuk menggali kedalaman diri dan alam semesta dengan cara yang holistik dan transformatif. Ini bukan hanya soal filsafat yang abstrak, melainkan filsafat yang mengalir ke dalam setiap aspek kehidupan kita, membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Dalam seri ini, kita akan membuka setiap lapisan pemikiran Mulla Sadra, menyelami konsep wujud, perjalanan spiritual, dan bagaimana filsafatnya menjadi jembatan antara akal dan hati, antara ilmu dan cinta. Saya mengajak Anda untuk membuka pikiran dan hati, dan bersama-sama menapaki jalan hikmah yang telah diwariskan oleh salah satu pemikir terbesar dalam tradisi intelektual Islam. Mari kita mulai perjalanan ini dengan niat untuk tidak hanya memahami, tapi juga mengalami dan menghayati hikmah transendental yang agung ini. Dalam filsafat Mulla Sadra, kita menemukan sebuah konsep yang menjadi pusat dan dasar pemikiran seluruh alam semesta, yaitu wujud. Wujud bukan sekadar keberadaan biasa, melainkan realitas yang paling hakiki dan mendasar, inti dari segala sesuatu yang ada. Mulla Sadra mengajarkan bahwa wujud adalah realitas mutlak yang melampaui segala bentuk dan esensi. Ia menegaskan bahwa apa yang sebenarnya ada adalah wujud itu sendiri, bukan hanya bentuk atau hakikat yang biasa kita pikirkan secara konseptual. Esensi benda, atau apa yang disebut hakikat, hanyalah gambaran mental yang terbentuk dalam benak manusia. Namun, realitas sejati yang memberikan nyawa dan eksistensi kepada segala sesuatu adalah wujud. Berbeda dengan filosofi sebelumnya, yang seringkali membedakan dengan tegas antara esensi dan eksistensi, Mulla Sadra mengubah paradigma ini dengan menegaskan bahwa esensi tidak memiliki eksistensi yang independen tanpa wujud. Dengan kata lain, segala sesuatu hanya ada karena memiliki wujud, dan wujud ini adalah satu kesatuan yang universal, yang berbeda-beda intensitasnya namun hakikatnya sama.
Konsep ini membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kenyataan. Segala yang tampak di dunia ini adalah manifestasi dari satu realitas tunggal yang bernama wujud. Ini berarti segala sesuatu yang ada, mulai dari batu, tumbuhan, hewan, hingga manusia dan bahkan alam semesta itu sendiri, adalah tingkat-tingkat atau gradasi dari satu prinsip eksistensi yang sama. Lebih jauh lagi, Mula Sadra memandang wujud sebagai sesuatu yang dinamis dan berproses, bukan sesuatu yang statis dan kaku. Wujud terus-menerus mengalami perubahan dan perjalanan menuju kesempurnaan yang lebih tinggi. Dalam pemikirannya, setiap makhluk mengalami perjalanan eksistensial, di mana wujudnya meningkat, berkembang, dan mendekati sumber asalnya, yaitu Tuhan. Hal ini membuat filsafat Mula Sadra tidak hanya menjadi kajian metafisika yang abstrak, tetapi juga sebuah peta spiritual dan eksistensial. Kita sebagai manusia bukan hanya entitas yang terpisah dan pasif, melainkan bagian dari proses berkelanjutan menuju kesadaran dan penyatuan dengan realitas ilahi. Konsep wujud ini juga memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan klasik dalam filsafat dan teologi. Mengapa sesuatu itu ada? Apa hubungan antara yang satu dengan yang banyak? Bagaimana perubahan dan perbedaan bisa terjadi dalam satu kesatuan realitas? Dengan memahami wujud sebagai realitas utama, kita diajak untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan transcendental. Dunia ini bukan sekadar kumpulan benda mati atau fenomena yang terpisah, melainkan sebuah jaringan hidup yang saling berhubungan dan terus bergerak menuju puncak eksistensi. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pemahaman ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lihat, rasakan, dan alami bukanlah kebetulan atau semata-mata material, tapi memiliki makna dan tujuan yang dalam. Kita diajak untuk merenungkan keberadaan kita sendiri sebagai bagian dari wujud universal, dan bagaimana kita bisa mengarahkan perjalanan hidup kita menuju kesempurnaan dan kebahagiaan sejati. Dengan kata lain, wujud bukan hanya sebuah konsep filosofis, tapi sebuah realitas hidup yang menghubungkan kita dengan Tuhan, alam, dan diri kita sendiri secara utuh. Dan disinilah hikmah transendental Mula Sadra menjadi sangat relevan, karena ia menawarkan pemahaman tentang kehidupan yang holistik, yang melampaui batas-batas logika formal, menuju pengalaman nyata dan langsung dari eksistensi itu sendiri. Bayangkan cahaya yang menyinari sebuah ruang, ada yang terang menyilaukan, ada yang remang-remang, dan ada pula yang nyaris tak terlihat. Namun semua itu tetaplah cahaya. Dalam analogi inilah Mula Sadra memaparkan salah satu gagasan paling revolusioner dalam filsafat Islam, Tashkik al-Wujud atau gradasi wujud. Mula Sadra menolak gagasan dualistik yang memisahkan secara tegas antara wujud-wujud benda di dunia ini. Ia juga menolak pandangan bahwa hanya Tuhan yang benar-benar ada sementara makhluk hanyalah bayangan semu. Sebaliknya, ia menawarkan sintesis. Semua yang ada adalah wujud, namun dengan tingkatan yang berbeda dalam intensitas dan kesempurnaan. Tashkik bukanlah sekadar perbedaan dalam kuantitas, tetapi perbedaan dalam kualitas eksistensial. Seperti matahari dan cahaya lilin, keduanya terang, tapi berbeda dalam intensitas, kekuatan, dan dampaknya. Maka dalam pandangan Mula Sadra, wujud adalah satu secara esensial, wahdat al-wujud, namun bergradasi dalam manifestasi dan kekuatannya. Dengan prinsip ini, tidak ada jurang mutlak antara Tuhan dan makhluk. Yang ada adalah perjalanan bertingkat, di mana setiap eksistensi, baik itu batu, tumbuhan, manusia, atau malaikat, merupakan tingkatan tertentu dari realitas wujud. Tuhan berada pada puncak tertinggi gradasi ini, wujud yang mutlak, sempurna, tanpa kekurangan, dan tanpa batas. Gradasi ini juga memberikan makna baru bagi keberagaman dan pluralitas dalam realitas. Perbedaan-perbedaan tidak lagi dianggap sebagai kontradiksi atau kekacauan, melainkan sebagai bentuk-bentuk keberadaan dari satu sumber yang sama. Dengan kata lain, semua perbedaan adalah perbedaan dalam cara yang satu merealisasikan dirinya dalam banyak bentuk. Dalam filsafat-filsafat sebelumnya, terutama dalam Aristotelianisme dan Avicennisme, wujud dipandang secara lebih biner. Ada atau tidak ada, substansi atau aksiden, esensi atau eksistensi.
Namun Mula Sadra membongkar struktur itu dengan menyatakan bahwa wujud itu tidak sejajar atau setara, melainkan bertingkat-tingkat secara hierarkis dan dinamis. Dengan cara inilah Mula Sadra mampu menjelaskan bagaimana makhluk dapat menjadi, berubah, berkembang, atau bahkan lenyap. Karena seluruh proses itu adalah perjalanan dalam gradasi wujud. Dari potensi menuju aktual, dari kurang sempurna menuju lebih sempurna, dari kegelapan menuju cahaya. Prinsip gradasi juga membawa kita pada pemahaman baru tentang keindahan, makna, dan nilai. Segala sesuatu di dunia ini memiliki nilainya bukan karena bentuk lahiriahnya, tapi karena posisinya dalam gradasi eksistensial. Semakin tinggi gradasi wujudnya, semakin besar pula kapasitasnya untuk mencerminkan Tuhan, Sang Wujud tertinggi. Gradasi ini bukan sekadar pemetaan metafisik, tapi juga etis dan spiritual. Kita sebagai manusia tidak diam di satu titik wujud. Kita adalah entitas yang bergerak, bertumbuh, dan bisa naik atau turun dalam tangga eksistensial. Dengan amal, pengetahuan, cinta, dan penyucian diri, manusia bisa naik ke tingkatan wujud yang lebih tinggi, bahkan sampai kepada penyaksian terhadap Tuhan. Dan justru disinilah filsafat Mula Sadra menjadi jembatan antara logika dan cinta, antara akal dan pengalaman eksistensial. Filsafat tidak lagi membicarakan dunia dalam skema beku, tetapi menghidupkan kesadaran bahwa realitas ini berdenyut dalam satu aliran wujud yang abadi dan bertingkat. Kita hidup bukan hanya untuk tahu, tapi untuk menjadi tashkik al-wujud, membuat kita sadar. Yang banyak berasal dari yang satu, dan yang satu hidup dalam yang banyak. Kita bukan partikel-partikel terpisah, tapi percikan dari satu samudra wujud yang tak terhingga. Maka semakin kita memahami diri kita, semakin kita mengenali Tuhan. Semakin dalam kita menyelami hakikat wujud, semakin dekat kita dengan asal muasal, keberadaan itu sendiri. Dalam sejarah panjang filsafat, salah satu pembedaan metafisik yang paling mendasar adalah antara substansi, jauhar, dan aksiden, arad. Sejak Aristoteles, kita diajarkan bahwa substansi adalah sesuatu yang berdiri sendiri, yang menjadi dasar dari sesuatu, sementara aksiden adalah sifat yang menempel, bergantung, dan tidak bisa eksis sendiri. Sebuah pohon adalah substansi. Warna, si daunnya tinggi batangnya dan lebat daunnya adalah aksiden. Namun, Mula Sadra tidak berhenti pada klasifikasi ini. Ia membawa kita melampaui dikotomi lama dengan menghidupkan kembali pertanyaan, apakah substansi dan aksiden benar-benar entitas yang terpisah, ataukah keduanya adalah dua cara pandang atas dinamika wujud itu sendiri? Bagi Mula Sadra, realitas tidaklah statis. Ia tidak dibekukan dalam bentuk esensi yang tidak berubah, seperti yang diyakini oleh banyak filsuf sebelumnya. Realitas adalah wujud, dan wujud adalah gerak. Maka disinilah Sadra melakukan inovasi besar. Substansi itu sendiri berada dalam gerak, harakah jauhariyah, gerak substansial. Ia tidak lagi diam dan pasif, melainkan hidup, berkembang dan bergerak dari satu tingkatan eksistensial ke tingkatan lainnya. Lalu apa artinya aksiden dalam dunia yang substansinya pun bergerak? Aksiden, dalam pandangan Sadra, bukanlah sekadar hiasan atau tambahan yang menempel pada substansi. Ia adalah manifestasi dari perubahan eksistensial dalam substansi itu sendiri. Ketika sebuah bayi tumbuh menjadi anak, lalu remaja, lalu dewasa, perubahan aksidental seperti tinggi badan, suara, atau pemikiran, bukan hanya karena aksiden berubah, tapi karena substansi bergerak dan mengekspresikan geraknya melalui perubahan-perubahan. Aksiden Daka Sadra mengajak kita untuk melihat bahwa hubungan antara substansi dan aksiden bukanlah hubungan hierarki statis, melainkan dansa ontologis. Substansi bergerak dalam dirinya, dan aksiden adalah gema dari gerak itu. Maka dalam pandangan ini, realitas tidaklah diam dan membeku dalam bentuk-bentuk tetap, melainkan berdenyut, bernapas, dan berubah secara mendalam. Dengan memahami ini, kita juga memahami bahwa perubahan bukanlah hal yang sekunder. Dalam sistem filsafat yang memutlakan esensi, perubahan sering dianggap sebagai kelemahan, sesuatu yang menjauhkan kita dari yang abadi. Tapi bagi Mula Sadra, perubahan adalah ekspresi dari hidupnya wujud. Gerak adalah cara wujud menuju kesempurnaannya. Dan disinilah letak revolusi filosofis Sadra.
Ia tidak hanya berbicara tentang apa itu substansi dan aksiden, tetapi tentang bagaimana wujud itu berproses dan mewujudkan dirinya. Dalam dunia yang disusun oleh gradasi wujud, perbedaan antara substansi dan aksiden menjadi lensa untuk memahami tingkat-tingkat keberadaan, bukan untuk membekukan realitas ke dalam kategori-kategori beku. Sadra juga menjadikan hubungan substansi dan aksiden sebagai gambaran tentang diri manusia. Jiwa manusia, sebagai substansi yang bergerak, mengalami perubahan spiritual dan eksistensial yang menampakkan diri dalam aksiden-aksiden seperti perilaku, akhlak, kesadaran, dan bahkan bentuk tubuh. Transformasi spiritual bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan kelanjutan dari gerak substansi jiwa menuju tingkat eksistensial yang lebih tinggi. Kita bukan makhluk statis. Kita bukan hanya kumpulan sifat-sifat yang menempel pada sesuatu yang tak berubah. Kita adalah gerak itu sendiri. Kita adalah substansi yang bergerak dari kegelapan menuju cahaya, dari kebodohan menuju pengetahuan, dari keterikatan dunia menuju kebebasan spiritual. Substansi dan aksiden dalam filsafat Mula Sadra bukan lagi hanya soal klasifikasi metafisik. Mereka adalah cermin dari perjalanan wujud, dari dinamika realitas itu sendiri. Dalam setiap perubahan, kita melihat gerak, dan dalam setiap gerak, kita menyaksikan hidupnya wujud. Ada satu hal yang tak dapat dihindari oleh setiap jiwa yang sadar. Pertanyaan tentang asal dan tujuan. Dari mana aku datang, dan kemana aku akan kembali? Pertanyaan ini, bagi sebagian orang, adalah renungan kosong yang muncul di kala sepi. Namun, bagi jiwa yang terbangun, ini adalah panggilan eksistensial, gema dari fitrah yang haus akan asalnya. Dalam filsafat Mula Sadra, pertanyaan ini bukan hanya ranah mistik atau teologi semata. Ia menjadi inti dari filsafat wujud itu sendiri. Karena bagi Sadra, al-wujud eksistensi bukanlah sekadar kenyataan luar, tapi juga panggung tempat jiwa berjalan menuju Tuhan. Perjalanan spiritual dan pengetahuan ilahi bukan dua jalur yang berbeda. Mereka adalah satu dan sama, bagaikan nyala api dan cahayanya. Mula Sadra menyebut perjalanan ini sebagai suluk, yaitu perjalanan eksistensial jiwa yang menyusuri tingkatan-tingkatan wujud. Jiwa tidak tinggal diam dalam bentuknya yang sekarang. Ia membawa potensi yang mengarah kepada aktualitas tertinggi. Dan dalam kerangka Sadra, aktualitas itu adalah penyatuan dengan Tuhan, bukan sebagai penyatuan zat, tetapi sebagai penyatuan dalam ketersingkapan wujud bahwa yang nyata hanyalah Tuhan, dan segala yang lain hanyalah bayangan darinya. Namun jalan menuju ketersingkapan ini bukanlah jalan intelektual semata. Pengetahuan yang sejati bukanlah hafalan atau konsep, tetapi penyaksian, ilmu hudur, ilmu dengan kehadiran. Dalam ilmu semacam ini, subjek dan objek tidak lagi terpisah. Jiwa tidak lagi mengetahui Tuhan seperti seseorang mengetahui fakta tentang benda. Jiwa mengalami Tuhan karena ia menjadi tempat hadirnya wujud itu sendiri. Sadra dengan tegas menolak pemisahan antara intelek dan spiritualitas. Filsafat bukanlah wacana dingin yang membahas konsep-konsep tanpa kehidupan. Justru, filsafat yang sejati adalah jalan transformasi eksistensial. Dan disinilah letak keistimewaan filsafat Sadra. Ia tidak hanya menjelaskan Tuhan sebagai konsep, tapi juga mengantar jiwa untuk mengalami Tuhan sebagai realitas. Dalam pandangannya, setiap pengetahuan sejati adalah cinta yang melihat. Jiwa yang menempuh perjalanan spiritual bukan hanya bergerak naik dalam gradasi intelektual, tetapi juga meleleh dalam cahaya kehadiran Tuhan. Maka pengetahuan ilahi tidak datang melalui debat atau dialektika, melainkan melalui penyucian jiwa, perenungan mendalam, dan keterbukaan eksistensial terhadap wujud mutlak. Perjalanan ini menuntut keberanian, karena dalam prosesnya, jiwa akan melewati fase-fase kehampaan, keraguan, bahkan kehancuran ego. Ia harus meninggalkan segala ilusi akan kepemilikan diri untuk membuka ruang bagi realitas ilahi. Dan hanya ketika aku yang palsu hancur, maka aku yang sejati, yakni cermin dari wujud mutlak, bisa menyinari batin manusia. Maka dalam pandangan Sadra, pengetahuan bukan akumulasi, melainkan kelahiran kembali.
Ia adalah perpindahan dari kegelapan kepada cahaya. Dan perjalanan spiritual bukanlah pelarian dari dunia, melainkan pengenalan terhadap dunia melalui Tuhan. Dunia bukan musuh. Ia adalah tanda. Ia adalah ayat, petunjuk-petunjuk yang tersebar untuk membawa kita kepada Yang Esa. Maka orang yang menempuh suluk bukanlah orang yang membenci realitas, melainkan yang membaca realitas dengan mata yang disucikan. Ia melihat bunga sebagai isyarat, langit sebagai kitab terbuka, dan dirinya sendiri sebagai tempat percikan ilahi memancar. Pada akhirnya, filsafat dan spiritualitas bertemu dalam satu titik. Kesadaran akan wujud sebagai satu-satunya realitas. Pengetahuan ilahi bukan akhir dari perjalanan. Ia adalah permulaannya, karena siapa yang sungguh-sungguh telah mengenal Tuhan, tidak akan puas dengan mengetahui. Ia akan rindu untuk menjadi. Dan dalam menjadi itulah, manusia menapaki takdir tertingginya, yakni sebagai cermin dari Tuhan di bumi. Apa makna dari kebangkitan? Apakah ia hanya mitos eskatologis yang menanti di ujung waktu? Atau, sebagaimana diyakini oleh para filsuf besar seperti Mulla Sadra, kebangkitan adalah sebuah proses yang sudah dimulai dalam inti eksistensi manusia itu sendiri? Dalam kerangka hikmah muta'aliyah, kebangkitan bukan sekadar peristiwa akhir zaman, tetapi puncak dari transformasi eksistensial. Ia adalah kelahiran kedua, bukan kelahiran dari rahim ibu, tetapi dari rahim keberadaan itu sendiri, dari wujud menuju hakakah, dari bayangan menuju cahaya yang asli. Bagi Sadra, kebangkitan bukanlah hal eksternal yang tiba-tiba datang, memanggil manusia keluar dari kuburnya. Ia adalah kelanjutan dari gerak substansial, al-harakah al-jauhariyah, sebuah teori yang revolusioner dalam sejarah filsafat Islam. Sadra melihat bahwa segala yang ada tidak diam, tetapi terus bergerak dalam inti substansinya. Setiap makhluk adalah arus yang mengalir menuju bentuk keberadaan yang lebih sempurna, meskipun tampaknya ia tetap dalam satu bentuk. Gerak ini bukan sekadar perubahan kuantitas atau lokasi, tapi perubahan kualitas eksistensial dari keberadaan yang terikat dan rendah menuju keberadaan yang lebih tinggi, lebih bersih, dan lebih dekat kepada wujud mutlak. Inilah makna terdalam dari kebangkitan menurut Sadra. Proses penyempurnaan diri yang tak pernah berhenti, bahkan setelah kematian biologis. Karena itu, dalam kerangka Sadra, kematian bukan akhir, melainkan pintu. Ia adalah momen perubahan bentuk, dari eksistensi yang dibatasi oleh tubuh jasmani, menuju eksistensi yang lebih halus, lebih spiritual. Jiwa yang sebelumnya terikat oleh ruang dan waktu, kini masuk ke dalam alam al-mithal, dunia citra ruhaniyah. Lalu, jika terus berkembang, ke alam al-aql, dunia intelektual yang murni. Namun proses ini bukan otomatis, ia bergantung pada kualitas gerak batin kita selama hidup. Apakah kita hidup hanya sebagai tubuh? Atau apakah kita mengizinkan jiwa kita untuk tumbuh, melepaskan kepalsuan, menyucikan diri, dan membuka diri terhadap cahaya pengetahuan ilahi? Inilah sebabnya, mengapa Sadra menekankan pentingnya filsafat eksistensial yang menyatu dengan suluk spiritual, karena pengetahuan sejati akan wujud membawa transformasi, bukan hanya pemahaman. Dan transformasi itu sendiri adalah kebangkitan dalam arti terdalamnya. Setiap perubahan dari kebodohan menuju ilmu, dari kelalaian menuju kesadaran, dari egoisme menuju tauhid, adalah kebangkitan. Ketika manusia mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah entitas tetap, tetapi proses eksistensial yang terus bergerak, maka ia akan melihat kehidupan ini bukan sebagai akumulasi pengalaman, tapi sebagai latihan, kematian dan kelahiran kembali yang berulang-ulang. Setiap malam ia mati dalam tidur, dan setiap pagi ia bangkit sebagai jiwa yang baru. Sadra ingin kita menyadari bahwa akhirat dimulai di sini, bahwa kebangkitan sejati adalah hadirnya cahaya wujud dalam diri. Dan inilah sebabnya Sadra tidak pernah memisahkan filsafat dari akhlak, dari penyucian jiwa, dari tangga-tangga cinta kepada Tuhan. Karena eksistensi manusia itu cair, dan ia akan membeku dalam bentuk yang ia pilih untuk dirinya. Jika ia memilih kebodohan dan nafsu, ia akan bangkit dalam bentuk gelap.
Jika ia memilih pengetahuan, keikhlasan, dan kesucian, ia akan bangkit dalam bentuk cahaya. Maka, kebangkitan bukan hal yang ditunda oleh waktu, tetapi sedang kita ciptakan. Saat ini, setiap detik, dengan pikiran kita, niat kita, dan cinta kita kepada wujud mutlak. Sadra menutup bab ini dengan menyiratkan satu pesan, bahwa setiap manusia adalah pelukis takdirnya sendiri, dan bahwa eksistensi adalah kanvas tempat jiwa menggambar bentuk akhirnya. Dalam dunia modern kita terbiasa memisahkan ilmu dan cinta, menjadikan pengetahuan sebagai sesuatu yang kering dan objektif, dan cinta sebagai sesuatu yang buta dan irasional. Namun Mula Sadra datang untuk menghancurkan dikotomi palsu ini. Bagi Sadra, filsafat adalah cinta itu sendiri, dan cinta adalah bentuk tertinggi dari ilmu. Apa yang ia maksud? Bagaimana mungkin pengetahuan yang sering dianggap dingin menjadi bara cinta yang membakar jiwa? Kita harus mulai dari fondasi utama dalam filsafat Sadra. Wujud, eksistensi, adalah realitas satu dan mutlak. Segala sesuatu adalah manifestasi dari wujud. Maka, mengenal sesuatu secara sejati berarti mengenal bentuk partisipasinya dalam wujud mutlak, yaitu Tuhan. Dan siapa yang sungguh mengenal Tuhan, niscaya akan jatuh cinta, karena wujud itu sendiri adalah keindahan murni, al-jamal al-mahd. Dalam kerangka ini, ilmu bukan lagi sekadar pemahaman rasional, tetapi penghadiran, ketersingkapan, kasyaf. Ketika akal murni berjumpa dengan realitas wujud, maka ia tidak hanya memahami, tapi mengalami. Dan pengalaman akan wujud ilahi itu menyalakan cinta. Maka, pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan yang membangkitkan cinta. Tidak ada lagi jarak antara mengetahui dan mencintai. Keduanya menyatu dalam pengalaman eksistensial yang mendalam. Filsuf sejati, menurut Sadra, bukanlah orang yang sekadar pandai berlogika. Ia adalah arif, sang penempuh jalan pengetahuan eksistensial. Ilmunya adalah jalan menuju penghayatan akan keindahan Tuhan. Setiap dalil, setiap prinsip metafisika, setiap pembuktian bukan untuk kebanggaan rasional, tapi untuk membuka pintu hati agar mampu menyaksikan wajah wujud yang maha indah. Inilah sebabnya mengapa Sadra menyatukan filsafat dengan irfan dan tasawuf. Karena pengetahuan tertinggi tidak hanya mengubah pikiran, tapi juga mengubah jiwa. Dan perubahan jiwa adalah proses bercinta dengan Tuhan. Ilmu membuka tabir, dan cinta mendorong kita untuk melampaui tabir itu, hingga tiada lagi pemisah antara aku dan dia. Cinta di sini bukan sekadar emosi, ia adalah gerak batin untuk menyatu dengan yang dicintai. Dalam kerangka eksistensial itu berarti gerak menuju kesempurnaan, menuju bentuk wujud yang lebih tinggi, hingga menyatu dengan wujud mutlak. Dan filsafat menjadi peta, menjadi cahaya penuntun dalam perjalanan cinta ini. Maka, filsafat bukan hanya pertanyaan abstrak tentang esensi dan kausalitas. Ia adalah zikir yang rasional, doa yang berfilsafat. Ia adalah tangisan intelektual dari jiwa yang rindu pada asalnya. Ia adalah cara hati memeluk Tuhan melalui argumentasi, dan cara akal mencium Tuhan melalui penyaksian eksistensial. Dan ketika ilmu dan cinta menyatu, ketika akal dan hati berjalan bersama, maka manusia mencapai puncak eksistensinya. Ia tidak hanya menjadi tahu, tapi menjadi benar-benar ada. Ia tidak hanya menjadi sadar, tapi menjadi hadir dalam kehadiran Tuhan. Maka tak heran jika Sadra menganggap bahwa filsuf terbesar adalah mereka yang juga pecinta terbesar. Karena cinta tanpa ilmu bisa menyesatkan, dan ilmu tanpa cinta menjadi beku. Tapi jika keduanya bergandengan, maka manusia akan naik tangga wujud, menembus tabir demi tabir, hingga akhirnya hilang dalam wujud Tuhan, bukan sebagai tiada, tapi sebagai cahaya yang melebur dalam cahaya. Inilah puncak dari filsafat yang transenden, bukan sekadar sistem pemikiran, tapi tangga cinta, jalan kembali, dan penyatuan eksistensial dengan Yang Maha Ada. Ketika kita menutup lembar demi lembar filsafat Mula Sadra, kita tidak sedang menutup buku, kita sedang membuka jalan. Jalan panjang yang tidak hanya terbentang dalam teks dan teori, tapi menjulur dalam ruang batin, menyentuh dunia realitas, dan memanggil ulang kesadaran modern akan makna keberadaannya.
Warisan Mula Sadra bukan sekadar sistem pemikiran, ia adalah ikhtiar eksistensial untuk menjawab pertanyaan terdalam tentang makna hidup, tentang kehadiran Tuhan, tentang hubungan antara akal dan intuisi, antara tubuh dan jiwa, antara yang sementara dan yang abadi. Ia menulis bukan dari menara gading, tapi dari ruang keheningan batin yang menatap langit dan bumi sekaligus. Filsafatnya adalah hasil dari 3 dunia besar: rasionalisme peripatetik, Aristotelian, Avicenian, Iluminasi, Ishraq, Suhrawardi, dan mistisisme Ibn Arabi. 3 pilar yang biasanya saling bertabrakan, kini disatukan dalam satu sintesis yang indah dan dalam, hikmah al-muta'aliyah, kebijaksanaan yang melampaui, bukan karena meninggalkan bumi, tapi karena mengakar dan terangkat sekaligus. Tetapi pertanyaan yang genting kini muncul. Masih relevankah warisan ini dalam zaman kita? Zaman algoritma, krisis lingkungan, alienasi spiritual, dan ketegangan antara iman dan ilmu. Dan disinilah letak kedalaman warisannya. Karena yang diwariskan bukan jawaban, melainkan keberanian untuk bertanya dari kedalaman eksistensial. Mula Sadra tidak mengajarkan kita dogma. Ia mengajarkan kita bagaimana berpikir dengan hati dan merasa dengan akal. Bagaimana menjadikan wujud bukan sekadar konsep, tetapi cahaya yang membentuk cara kita hadir di dunia. Filsafatnya memberi kita kerangka berpikir yang sangat dibutuhkan dalam dunia modern. Ketika dunia memisahkan akal dan iman, Sadra mempersatukan keduanya dalam cinta akan wujud. Ketika sains sering membekukan realitas menjadi materi, Sadra mengajarkan bahwa realitas sesungguhnya adalah gradasi cahaya wujud, bukan atom-atom buta. Ketika banyak orang hidup dalam kegelisahan akan makna, ia membimbing bahwa makna adalah kedalaman eksistensi, dan eksistensi itu sendiri adalah gerak menuju yang mutlak. Filsafatnya adalah resistensi terhadap pengerdilan manusia menjadi makhluk biologis semata. Ia mengangkat manusia kembali ke tempatnya yang agung, sebagai pelancong spiritual salik, sebagai makhluk berpikir yang mencinta, sebagai jiwa yang berhak menyatu dengan keindahan tertinggi. Dan kini, dalam dunia yang serba, tergesa dan superficial, panggilan Mula Sadra menjadi lebih penting dari sebelumnya. Kita butuh lebih dari sekadar teknologi. Kita butuh kebijaksanaan eksistensial, dan disinilah Sadrianisme menawarkan jawabannya. Tantangan hari ini tidak kecil, tapi warisan Mula Sadra bukan warisan untuk dilestarikan dalam museum gagasan. Ia adalah warisan untuk dihidupkan. Ia mengajak kita untuk berpikir kembali, tapi lebih dari itu, untuk hidup lebih sadar, lebih dalam, dan lebih bercahaya. Dan karena itu, meski ia telah tiada secara jasad, namun dalam setiap jiwa yang bertanya dengan cinta, dan dalam setiap hati yang mencari kebenaran wujud, Mula Sadra terus hidup.